Peter Warren dan August Cole. Dia tulis dalam sebuah fiksi ilmiah, Ghost Fleet, diprediksi 2030 akan terjadi bencana geopolitik di Indonesia. Sudah tidak ada lagi NKRI. Tokoh-tokoh di Indonesia ada kekhawatiran kalau benar-benar ini terus berlanjut, tidak menutup kemungkinan di Indonesia akan terjadi bencana geopolitik. Apa bencana geopolitik itu? Artinya sudah tidak ada lagi NKRI. Yang ada adalah Indo-Cina. Ini yang dikhawatirkan oleh tokoh-tokoh ulama di Indonesia. Konsekuensi Cina memberikan bantuan hutang pada Indonesia 647 triliun. Target tahun 2020 10 juta rakyat Cina wajib sudah ada di Indonesia. Dan 10 juta itu bukan buruh, tapi tentara merah. Makanya jangan kaget, di Kalimantan itu di hutan-hutan banyak tentara-tentara merah. Assalamualaikum Zainal Anbiya. Assalamualaikum. Kalau kita memisahkan agama dari negara, agama dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, itu sama saja memisahkan umat Islam dari sumber aslinya, yaitu Al-Quran dan As-Sunnah. Makanya kenapa ulama-ulama ahlu sunnah benar-benar memberi skala prioritas tentang masalah ini, yang sering saya sampaikan, yaitu Syekhul Islam Ibn Taimiyah rahimahullah dalam kitabnya As-Siyasah As-Syar'iyyah, dan kitab itu sudah disyarah oleh Syekh Muhammad Al-Utsaimin rahimahullah. Beliau kibar ulama Saudiyah, Imam Masjidil Haram, dan sudah diterjemahkan dalam bahasa Indonesia, judulnya Politik Islam. Bahkan Al-Imam Mawardi rahimahullah dalam kitabnya Al-Ahkamus Sultaniyah, bagaimana aturan-aturan syariat dalam mengatur hidup bernegara. Jadi tidak bisa Islam dipisah ya, dengan negara. Makanya kita lihat akhirnya Presiden Soekarno lebih mengarahkan Indonesia menjadi negara sekuler. Tapi tokoh-tokoh Islam tidak berhenti di situ, terus berjuang. Makanya ada 4 peristiwa besar dalam sejarah perjuangan umat Islam di Indonesia. Ini yang bisa kita ambil hikmah untuk memotivasi kita untuk Indonesia ke depan. Yang pertama, 4 sejarah itu. Sejarah yang pertama, terjadinya perdebatan sengit dalam Badan Penyelidik Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia antara wakil umat Islam melawan wakil kaum nasionalis sekuler, yaitu PNI di bawah pimpinan Soekarno. Ada pertarungan yang dahsyat pada saat itu. Tentang apa? Rumusan dasar negara pasca Indonesia merdeka. Akhirnya tepat tanggal 22 Juni 1945 dicapailah rumusan kompromi yang disebut dengan Piagam Jakarta.
Ini perjuangan ulama-ulama dulu. Tujuannya apa? Untuk ittiba kepada Rasulullah SAW ketika Rasulullah sebagai kepala negara di Madinah Al-Munawwarah. Karena rakyat yang dipimpin oleh Rasulullah SAW itu multikultural. Ada Islam, Yahudi, Nasrani, Majusi, dan sebagainya dan sebagainya. Sehingga Rasulullah mengambil satu kebijakan, memunculkan untuk mengikat semua penduduk Madinah Al-Munawwarah, yaitu dengan piagam Madinah. Nah, ulama-ulama dulu ittiba kepada Rasulullah. Kalau di Madinah ada piagam Madinah, di Indonesia ada piagam Jakarta. Masya Allah, perjuangan ulama-ulama dulu luar biasa. Sehingga waktu itu kan yang asli, ya, ini piagam Jakarta. Ini yang asli, bahwa sesungguhnya kemerdekaan itu ialah hak segala bangsa, dan oleh sebab itu maka penjajahan di atas dunia harus dihapuskan karena tidak sesuai dengan peri kemanusiaan dan peri keadilan. Dan perjuangan pergerakan kemerdekaan Indonesia telah sampailah kepada saat yang berbahagia dengan selamat sentosa mengantarkan rakyat Indonesia ke depan pintu gerbang negara Indonesia yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil dan makmur. Atas berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa dan dengan didorongkan oleh keinginan luhur supaya berkehidupan kebangsaan yang bebas, maka rakyat Indonesia menyatakan dengan ini kemerdekaannya. Kemudian daripada itu, untuk membentuk satu pemerintah negara Indonesia merdeka yang melindungi segala bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial, maka disusunlah kemerdekaan kebangsaan Indonesia itu dalam satu susunan negara Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat dengan berdasarkan kepada ketuhanan, dengan menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya. Jadi landasan kehidupan berbangsa dan bernegara di dalam piagam Jakarta itu adalah ketuhanan, yaitu tauhid, dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya menurut dasar kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia dan kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dan permusyawaratan perwakilan, serta dengan mewujudkan satu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Ini piagam Jakarta yang asli. Jakarta 22 Juni 1945 ditandatangani oleh panitia 9, yaitu Soekarno, Haji Ahmad Subarjo, kemudian Haji Abdul Kahar Mudzakkir dari Muhammadiyah, Alex Andres Maramis dari Kristiani, Abi Kusno Cokro Suyoso, Haji Muhammad Hatta wakil presiden waktu itu, Haji Abdul Wahid Hasim dari Nahdlatul Ulama, Haji Agus Salim dari Serikat Islam, dan Haji Muhammad Yamin, panitia 9, sampai Indonesia merdeka 17 Agustus 1945. Sehingga seluruh ulama seluruh Indonesia mengucapkan kalimah tahmid, alhamdulillahirabbil alamin. Ini perjuangan ulama-ulama dulu. Piagam Jakarta. Tapi apa yang terjadi pasca Indonesia merdeka, malam hari, berarti tanggal 18 Agustus, malam hari setelah Indonesia merdeka, umat Kristiani dari Indonesia bagian timur
lewat opsir Jepang ultimatum, manakala 7 kata dalam Piagam Jakarta itu tidak dihapus, umat Kristiani Indonesia bagian timur akan lepas dari negara Republik Indonesia. Nah, pada saat itu 3 tokoh ulama yang memperjuangkan Piagam Jakarta ini. Siapa? Yang pertama yaitu Kiai Haji Abdul Qahar Mudzakkir dari Muhammadiyah. Yang kedua Kiai Haji Abdul Wahid Hasim dari Nahdlatul Ulama. Yang ketiga Kiai Haji Agus Salim dari Serikat Islam. Itu yang memperjuangkan Piagam Jakarta. Sehingga malam 18 Agustus 1945 beliau sedang perjalanan pulang, sehingga akhirnya dalam kondisi kritis saat itu Bapak Kasman Singodimedjo minta kepada Bapak pimpinan pusat Muhammadiyah Bapak Ki Bagus Hadikusumo untuk menyelesaikan masalah kenegaraan ini. Itu permintaan dari Bung Hatta. Masya Allah. Otomatis insya Allah beliau istikharah. Beliau istikharah. Beliau mencoba untuk mengkaji bagaimana perjanjian Hudaybiyah yang dilakukan oleh Rasulullah kepada orang-orang kafir, sehingga akhirnya ini benar-benar kebijakan yang strategis. 7 kata dalam Piagam Jakarta itu dihapus, sehingga akhirnya yang tersisa apa? Ketuhanan. Titik. Ketuhanan yang menjalankan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya dihapus untuk menampung aspirasi umat Kristiani yang akan keluar dari Indonesia. Kalau itu tidak dihapus, akhirnya inilah benar-benar itu hasil istihad ulama. Syariat sama tauhid lebih tinggi mana? Syariat dengan tauhid lebih tinggi mana? Tauhid. Sehingga akhirnya syariat itu dihapus, ketuhanan ditambah dengan yang Maha Esa. Tauhid. Inilah perjuangan ulama. Oleh karena itu, Bapak-bapak, ibu yang dirahmati Allah, makanya kenapa begitu kalangan merah berkuasa di Indonesia sekarang ini dirubah lagi dengan keputusan Presiden tahun 2016. Bukan Piagam Jakarta yang itu sudah menjadi ketentuan konstitusi nasional tanggal 18 Agustus 1945 dikembalikan pada versi pribadi, yaitu 1 Juni 1945 ketika merah berkuasa. Ini jadi pertarungan itu kembali lagi. Sehingga bapak-bapak, ibu yang dirahmati Allah, itu yang pertama. Terus yang kedua, ini benar-benar sejarah perjuangan tokoh-tokoh ulama dulu. Dibentuknya Partai Masyumi dalam Kongres Umat Islam pada tanggal 7 sampai 8 November 1945, bertepatan tanggal 1 sampai 2 Zulhijjah 1364 Hijriah di Gedung Mu'alimin Muhammadiyah Yogyakarta. Dari menurut anggaran dasar tahun 1945
Masyumi bertujuan menegakkan kedaulatan Republik Indonesia dan ad-dinul Islam, dan melaksanakan cita-cita Islam dalam urusan kenegaraan. Ini sejarah perjuangan tokoh-tokoh Islam dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Kemudian yang ketiga, sejarah yang ketiga, proklamasi NII, Negara Islam Indonesia, oleh Kartosuwiryo, tanggal 7 Agustus 1949. Akibat kekecewaan yang memuncak terhadap perjuangan Republik Indonesia yang cenderung bersikap lunak terhadap penjajah Belanda. Tapi sayang, oleh Jenderal LB Murdani di Cilangkap dibuat diorama bahwa Kartosuwiryo melakukan bugot, padahal tidak bugot itu. Mereka melakukan perlawanan terhadap penjajah Belanda, bukan bugot. Makanya Kepala Badan Intelijen Negara Bapak Letnan Jenderal Z.A. Maulani, beliau memberikan wasiat, saya minta kepada generasi-generasi muda untuk merubah apa yang ada di Cilangkap itu. Itu benar-benar kesalahan sejarah. Tidak ada umat Islam itu buat berontak, enggak. Ini melakukan kenapa? Karena ini kekecewaan yang memuncak terhadap perjuangan NII yang cenderung melunak dengan penjajah Belanda. Ini. Tapi alhamdulillah Pak Fadrizon akhirnya mengungkap foto-foto terbaru perjuangan Kartosuwiryo, sampai akhirnya Profesor Anhar Gonggong yang pakar sejarah itu, loh ini sesuatu yang baru. Tapi selama ini Kartosuwiryo diidentikan dengan bugot. Begitu Fadlizon jadi salah satu dari anggota DPR Komisi 1 kalau tidak salah, mengungkap tentang foto-foto tentang perjuangan Kartosuwiryo sampai beliau dieksekusi, ditembak. Luar biasa keistiqomahan beliau. Beliau bukan bugot itu. Jadi ini yang perlu diluruskan sejarah. Kemudian yang keempat, terjadinya debat di Majelis Konstituante pada tahun 1957 sampai 1959 antara wakil umat Islam melawan wakil kaum nasionalis sekuler dan wakil dari umat Kristiani untuk memperjuangkan Islam sebagai dasar negara di Indonesia. Ini perjuangan terakhir tokoh-tokoh Islam ketika di Majelis Konstituante, sampai akhirnya deadlock. Akhirnya Presiden Soekarno mengeluarkan dekret Presiden 5 Juli 59. Jadi 4 peristiwa ini membuktikan bahwa perjuangan tokoh-tokoh Islam setelah mengusir penjajah dari negeri ini, mereka meyakini bahwa urusan agama tidak bisa dipisahkan dengan negara atau politik. Ini bisa kita ambil spirit perjuangannya. Tapi sayang, sekarang ini kan mindset umat Islam itu lebih banyak dicetak oleh media mainstream, baik itu media cetak maupun media elektronik.
Contoh ini, propaganda politik yang seringkali dimunculkan. Islam itu tinggi, ulama itu mulia, politik itu kotor. Itu. Oleh karena itu, jangan bawa Islam dan ulama ke area politik. Tujuannya apa? Supaya umat Islam tidak masuk wilayah politik. Sehingga akhirnya yang masuk wilayah politik itu politisi-politisi bangsat itu. Itu. Yang jauh dari nilai-nilai din agama. Dan itu sudah jadi mindset umat Islam. Oleh karena itu, Bapak-bapak, Ibu yang dirahmati Allah, ayo munculkan sebuah narasi baru. Islam itu tinggi, ulama itu mulia, dan politik itu penting untuk mengatur negara dan bangsa ini. Makanya kenapa Rasulullah SAW dan Khulafaur Rasyidin radhiyallahu anhum telah memberikan contoh konkret bagaimana mengatur sebuah negara, sebuah pemerintahan. Dan ini akhirnya menjadi uswatun hasanah yang telah dicontohkan oleh Rasulullah dan Khulafaur Rasyidin radhiyallahu anhum. Jadi ini harus, narasi ini yang harus kita rubah. Sehingga sampai sekarang mungkin bapak-bapak sampai ke desa-desa. Kalau sudah ustadznya ngomong politik itu alergi betul. Pasti nggak akan diundang lagi oleh takmirnya. Jadi benar-benar itu sudah benar-benar umat Islam ini dijauhkan dari situ. Itu. Sehingga akhirnya apa yang terjadi? Ketika umat Islam mindsetnya sudah dirubah oleh mereka, kalangan merah, lewat media mainstream, sehingga akhirnya mereka yang berkuasa. Ketika mereka berkuasa, umat Islam yang mayoritas ini dipaksa untuk menjadi minoritas. Bukan minoritas dhimmi, minoritas harbi. Benar enggak? Jadi kita ini yang mayoritas ini dipaksa untuk menjadi minoritas, tapi diperlakukan bukan minoritas dhimmi, tapi minoritas harbi yang dimusuhi. Sehingga akhirnya gerakan Islamofobia terstruktur, sistematis, masif sekali. Ditambah dengan stigma radikalisme, ditambahi lagi sekarang ekstremisme, sehingga semakin hari umat Islam semakin jauh dari kehidupan berbangsa dan bernegara. Hanya mereka yang menguasai. Bapak-bapak, Ibu yang dirahmati Allah, kembali kepada sejarah. Akhirnya ketika perjuangan tokoh-tokoh Islam deadlock di Majelis Konstituante, akhirnya Presiden Soekarno mengeluarkan dekret Presiden 5 Juli 59. Ini dekret 5 Juli 59 yang asli. Bapak-bapak, Ibu yang dirahmati Allah, artinya apa? Dekret 5 Juli 59 ini menjiwai Piagam Jakarta. Artinya apa? Dekret Presiden 5 Juli 59. Jadi ketika Presiden Soekarno mengeluarkan dekret Presiden untuk kembali ke Undang-Undang Dasar 1945, seperti yang termaktub dalam keputusan Presiden nomor 150 tahun 1959 dan diperkuat dengan lembaran negara nomor 75 tahun 59 yang dengan resmi dan legal telah memperlakukan kembali Piagam Jakarta 2
22 Juni 1945. Nah, ini berarti pencoretan 7 kata dalam Piagam Jakarta 18 Agustus 1945 telah dianulir oleh Presiden Soekarno. Jadi Piagam Jakarta 22 Juni 1945 sampai hari ini telah dan masih eksis dan sah secara hukum, mengikat umat Islam seluruh Indonesia. Dan keputusan Presiden ini sah berlaku dan tidak dapat dibatalkan, melainkan bertanya dulu kepada rakyat atau lewat proses referendum. Nah, kira-kira pernahkah ada proses referendum di Indonesia? Belum pernah. Berarti ini masih jadi pijakan. Oleh karena 2 tokoh ulama di Indonesia, yang pertama Bapak Muhammad Natsir Allahumayarham, yang kedua Buya Hamka Allahumayarham, beliau memberikan wasiat jangan takut tatbiqus syariah, menegakkan syariat Islam. Jangan takut, karena landasannya Dekrit 5 Juli 59 ini. Tapi ini kan banyak generasi muda yang tidak tahu, banyak yang tidak tahu ini ada. Ini sampai sekarang kan belum ada referendum, belum ada. Tapi akhirnya apa yang terjadi? Begitu Merah berkuasa, ini dihabisi. Jadi Dekrit 5 Juli 59 ini diputar kembali dengan keputusan Presiden. Bukan lagi Dekrit 5 Juli 59 sebagai pijakan, tapi diulang kembali versi pribadi Soekarno. Sampai akhirnya ketika parlemen hampir dikuasai oleh 200 lebih kader-kader komunis, sementara politisi Islam cuma 179, ya otomatis mereka yang menang. 200 lebih kader-kader komunis yang duduk di DPR RI, sehingga akhirnya dilegalkan, disahkan RUU HIP. Sehingga dari RUU HIP itu Pancasila tidak lagi sebagai sumber segala sumber hukum dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, tapi hanya sekelas undang-undang. Tapi yang dijadikan sebagai sumber hukum dan segala sumber hukum adalah Presiden. Berarti tidak ada bedanya dengan ana rabbukumul a'la. Sampai muncullah disahkannya undang-undang Omnibus Law. Makanya saya katakan Indonesia menuju sakaratul maut. Sehingga akhirnya apa yang terjadi? Dirusak dasar negara, dirusak semuanya. Ini jadi bapak-bapak, ibu-ibu yang dirahmati Allah, inilah realitas Indonesia kekinian. Apalagi Indonesia berubah kiblat ke Cina. Ada sebuah program global yang dilakukan oleh Cina terhadap berbagai negeri, yaitu One Belt, One Road. Ini alat penjajahan Cina terhadap berbagai negara, termasuk Indonesia. Jadi proyek One Belt, One Road Cina diyakini banyak kalangan dapat memberikan kerugian bagi Indonesia. One Belt One Road dianggap menjadi visi geoekonomis Cina paling ambisius
dengan melibatkan 65 negara dan melingkupi 70% populasi dunia. Inilah yang disebut dengan perang asimetris yang sedang digerakkan oleh Cina. Jadi perang asimetris ini perang nir militer. Kalau bahasa akademiknya nir militer, non militer. Tapi daya hancurnya lebih dahsyat. Jadi sasaran perang asimetris yang dilakukan oleh Cina kepada Indonesia ini, yaitu mereka membelokkan sistem sebuah negara sesuai arah kepentingan kolonialisme. Yang kedua, melemahkan ideologi serta mengubah mindset rakyat Indonesia. Yang ketiga, menghancurkan food security dan energy security, ketahanan pangan dan ketahanan energi sebuah bangsa. Selanjutnya, Indonesia benar-benar dibuat untuk bergantung dengan Cina. Target terhadap negara lain dalam hal food and energy security, Indonesia dibuat bergantung kepada Cina. Inilah sasaran perang asimetris, perang nir militer. Jadi strategi politik Cina, one country and two system, satu negara dua sistem, yaitu sistem negara dengan elaborasi ideologi sosialis komunis dan kapitalis sekuler. Dengan kata lain, model perekonomian boleh saja bebas sebagaimana kapitalisme berpola mengurai pasar, namun secara politis tetap dalam kontrol negara, yaitu Ceki Partai Komunis Cina. Artinya apa? Pengusaha-pengusaha besar Cina boleh membuka ladang-ladang investasi di luar negeri seperti contoh di Indonesia, tapi syaratnya harus di backup di belakangnya oleh tentara merah. Kira-kira sudah terjadi tidak di Indonesia? Sudah. Ini yang menyampaikan itu tidak tanggung-tanggung Wakil Perdana Menteri Cina, Liu Yangdong, di Auditorium FISIP Universitas Indonesia. Konsekuensi Cina memberikan bantuan hutang pada Indonesia 647 triliun, target tahun 2020 10 juta rakyat Cina wajib sudah ada di Indonesia. Dan 10 juta itu bukan buruh, tapi tentara merah. Makanya jangan kaget, di Kalimantan itu, di hutan-hutan banyak tentara-tentara merah. Nah kita kaget Pak, kita kaget. Tempeh Lumajang, Tempeh ada lautan pasir kan, kita baru tahu ternyata ada pasukan tentara merah di sana. Tapi wa makarallah wallahu khairul makirin. Begitu Allah ledakkan semburan Semeru, pasukan Cina ini langsung dievakuasi. Kita baru tahu ternyata di sana ada pasukan tentara merah di Tempeh, dan itu dipersiapkan. Kalau itu benar-benar terjadi di remote saja, itu pergerakan dari Tempeh langsung Malang, Surabaya, Jember, belum lagi di tempat-tempat yang lain. Itu jadi luar biasa.
Bapak-bapak, ibu yang dirahmati Allah, jadi presiden menerima kunjungan kepala Politbiro hubungan internasional dan luar negeri dari Partai Komunis Cina. Bahkan banyak tokoh-tokoh di Indonesia ada kekhawatiran kalau benar-benar ini terus berlanjut, tidak menutup kemungkinan di Indonesia akan terjadi bencana geopolitik. Apa bencana geopolitik itu? Artinya sudah tidak ada lagi NKRI. Yang ada adalah Indo-Cina. Ini yang dikhawatirkan oleh tokoh-tokoh ulama di Indonesia. Bahkan Jepang sudah memberikan warning kepada Indonesia, awas, bahaya imperialisme kuning. Imperialisme kuning itu apa? Cina. Jepang yang pernah jajah Indonesia 3,5 tahun itu masih empati kepada Indonesia. Hati-hati Indonesia, hati-hati, bahaya imperialisme kuning. Bahkan 2 pakar intelijen dunia, 2 pakar perang dunia, Peter Warren dan August Cole, dia tulis dalam sebuah fiksi ilmiah, Ghost Fleet, diprediksi 2030 akan terjadi bencana geopolitik di Indonesia. Sudah tidak ada lagi NKRI. NKRI sudah tidak ada. Bahkan pakar guru besar ilmu politik Universitas Indonesia, Profesor Nazaruddin Samsudin, sudah memprediksi, mengingatkan kelak Indonesia akan dikuasai keturunan Cina. 9 naga. Buktinya Dr. Rizal Ramli ketika melakukan gugatan di Mahkamah Konstitusi gagal. Ternyata siapa presiden yang akan datang itu semuanya di kantong oligarki. 9 naga. Mereka betul-betul mengendalikan Indonesia. Bahkan 2 mantan panglima memberikan kritik yang cukup tajam. Bisa jadi tidak 2030, bisa jadi lebih awal akan terjadi bencana geopolitik. Sampai Jenderal Purnawian Joko Santoso sudah meninggal beliau. Jangan banyak bicara Pancasila, tapi kedaulatan diberikan pada orang lain. Bahkan sampai Letnan Jenderal Sarwan Hamid, Letnan Jenderal TNI Purnawiran Sarwan Hamid, saya menilai presiden dan jajarannya berpotensi jadi pengkhianat bangsa. Benar enggak kira-kira statement beliau ini? Benar enggak? Jadi beliau memberikan statement di media, saya menilai presiden dan jajarannya berpotensi jadi pengkhianat bangsa. Semakin banyak pengkhianat-pengkhianat negara di Indonesia ini. Bahkan Profesor Jeffrey Winters, ini pakar di politik di Amerika, Indonesia sudah dikuasai para maling. Kenapa negara lain maju? Karena ada yang mereka takuti. Sedangkan Indonesia, Tuhan pun tidak ditakuti. Padahal disumpah pakai Al-Quran. Ini kata Profesor Salim Said, guru besar ilmu politik dan militer. Makanya coba kita lihat ini. Jadi ini ketika ada gerakan, makanya ada ungkapan. Jadi pitung itu merampok orang kaya untuk dibagikan pada orang miskin.
Kalau sekarang Menteri Sosial merampok orang miskin, dananya orang miskin, bansosnya orang miskin, untuk dibagikan kepada orang-orang kaya. Ini. Jadi sampai keluar kebijakan dana wakaf, ini mereka sudah siap-siap, nunggu wakaf tunai, sudah siap-siap untuk garong lagi. Apalagi ini PSI, Partai Sosialis Indonesia, itu kan salah satu 9 naga pembiayaan terbesar aguan. Makanya dia proklamasi partai anti agama, yang ketuanya Grace Natali, langsung vulgar, kami partai anti agama. Luar biasa, Pak. Salah satu dari 9 naga pensupport terbesar. Ini sudah disiapkan. Makanya Profesor Haidar Nasir, Ketua PP Muhammadiyah, sekuat apapun jihad konstitusi yang dilakukan oleh Muhammadiyah, hasilnya akan hambar ketika berhadapan dengan oligarki kekuasaan dan politik yang kering dari kesadaran cita-cita luhur bangsa. Sampai beliau ini bahasanya santun, Pak, tidak pernah kasar, tapi terakhir beliau katakan ini sudah bebal, sudah sampai seperti itu. Darurat konstitusi artinya apa? Ketua MK mengeluh pemerintah tidak mematuhi 24 putusan MK. Bahkan pakar pidana di Indonesia, yaitu Profesor Dr. Andi Hamzah, ini pakar hukum KUHAP. Jadi hukum di Indonesia sejak saya di Orde Lama, Orde Baru dan Reformasi, baru kali ini saya rasakan paling buruk. Jadi benar-benar ini luar biasa. Bahkan Indonesia darurat keadilan, tambah lagi darurat hutang. Yang terakhir sebagai penutup, apa yang disampaikan oleh mantan Panglima TNI Jenderal Gatot Nurmantio tanggal 16 Juli 2019. Beliau memberikan statement, benteng terakhir NKRI adalah umat Islam. Benteng terakhir NKRI adalah umat Islam. Pertanyaannya, TNI di mana, Pak? Ternyata terjawab sudah. Visi misi yang dimunculkan oleh Panglima TNI sekarang, visi Panglima TNI yang sekarang, Pak Hadi, itu tidak lagi berlandaskan Pancasila, tapi Ekasila, Trisila, Ekasila, gotong royong. Habis